malam hari ini saya akan membawakan satu topik yang luar biasa ya, yang sangat update tentunya ya, yaitu tentang mengapa sih orang Kristen tidak lagi melakukan korban domba seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mengapa begitu? Dan kebetulan hari ini adalah hari raya Lebaran Idul Adha bagi teman-teman kita yang Muslim. Saya ucapkan selamat Lebaran ya, sehat selalu semuanya. Kemudian biarlah ya, siapa ini? Oh ya, selamat malam Ibu Enida ya, selamat malam Ibu Enida. Ya biarlah momen Idul Adha kali ini dijadikan sebagai momentum ya untuk menjalin silaturahmi dengan saudara-saudara kita semua, baik Muslim maupun non Muslim ya. Biarlah kita sesama anak bangsa bisa bersatu dalam satu semangat yang sama ya, yaitu cinta Indonesia ya. Ya teman-teman, pada malam hari ini ya saya spesial akan mengundang ya satu narasumber yang mumpuni tentunya ya dalam bidang teologi ya. Beliau ini juga seorang gembala ya, termasuk gembala saya juga teman-teman ya. Beliau adalah gembala saya dan juga beliau adalah guru di sekolah tinggi teologi ya, juga mengajar sebagai pengajar di STT ya. Dan tentunya ilmu dari beliau tidak bisa disangsikan lagi teman-teman ya. Dan sangat beruntung kalau ada teman-teman ya yang hadir pada malam hari ini, sangat beruntung sekali. Dan silakan Anda share live ini ke saudara-saudara seiman dan teman-teman Anda yang Anda kira juga mereka harus terberkati pada malam hari ini ya teman-teman. Saya juga ingin menyapa saudara-saudaraku di Indonesia Barat ya. Selamat malam, selamat bergabung, dan biarlah sukacita dan damai sejahtera Kristus menaungi kita semuanya teman-teman ya. Dan juga saya ingin sedikit memberikan rasa kegundahan ya, dan juga bagaimana ya, miris rasanya ya melihat apa yang ada di Indonesia saat ini ya, dimana sekelompok Islam ya, organisasi atau ormas ya, ormas Islam melakukan sweeping ya ke berbagai gerai cepat saji yang diasumsikan oleh mereka adalah pendukung Israel begitu ya, atau berafiliasi dengan Israel ya. Tetapi kasihan sekali orang-orang ya, saudara sebangsa kita yang bekerja di sana. Kita tahu Indonesia memiliki tingkat pengangguran yang sangat tinggi ya. Kalau terjadi PHK massal pada mereka, siapa yang akan menampung mereka? Siapa yang akan mengganti penghasilan mereka ya? Mungkin di antara mereka sedang menjadi beban bagi keluarga, tulang punggung keluarga ya. Mungkin mereka sedang menyicil rumah atau kendaraan, atau ada utang-utang yang mau mereka bayar ya dengan income gaji mereka, tetapi siapa yang harus meng-take over itu semua ya. Kalau misalnya kelompok-kelompok ini mau take over ya penghasilan dari para karyawan tersebut, saya acungkan jempol begitu ya. Itu harus dipikirkan oleh pemerintah juga, jangan diam ya kan. Pemerintah harus hadir ya, karena ini sudah sangat masif saya lihat. Dan ini memang agenda internasional ya teman-teman ya, bukan di Indonesia saja, tetapi secara menyeluruh di seluruh dunia ya. Itu para pendukung itu beraksi secara serempak di seluruh dunia teman-teman ya. Ini bukan lokal tapi internasional begitu. Oke, Linda Ervina Saliha, halo Bu, doakan saya juga, saya lagi belajar baca Alkitab tapi saya masih Muslim karena takut suami. Wah, Linda Ervina ya, sebenarnya untuk membaca Alkitab itu tidak ada sebenarnya yang bisa menghalangi, karena itu adalah hak azazi manusia, apapun boleh dibaca ya, apalagi Alkitab
ya kan? Bukankah di agama kita yang ya di agama Anda ya, sekarang Anda masih muslim, itu juga disuruh beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu. Bagaimana caranya Anda bisa beriman kalau Anda tidak tahu apa isinya, kalau Anda tidak membacanya, begitu ya. Ya teman-teman, saya akan melihat dulu apakah Bapak Evangelis Philly Tuuk sudah hadir, yaitu tamu kita ya, pemateri ya, yang akan hadir pada malam hari ini. Saya lihat, cek dulu ya teman-teman. Beliau ini juga aktif ya, beliau aktif juga penginjilan di media sosial, dan semangat beliau sangat luar biasa, masih muda sekali teman-teman ya, dan sangat terberkati rasanya kalau kita bisa mendengarkan pemaparan dari beliau ya. Mengapa umat Kristen tidak perlu lagi potong-potong domba seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya. Saya lihat belum hadir Pak Philly Tuuk ya, beliau adalah Evangelis Philly Tuuk STH MTH. Ya, luar biasa ya teman-teman ya. Saya cek dulu. Ya. Saya lihat belum hadir. Sebentar. Takutnya sudah hadir. Halo Uda, apa kabar? Uda Kenzo kah? Tegar Tengku. Uda Kenzo atau namanya aja yang sama ini Rita? Uda kita bukan itu Rita. Ada namanya Kenzo loh, tapi DP-nya beda. Oh ya, sama kali ya. Ya, semoga udah Kenzo ya. Oh bukan ya? Oke, berarti sama namanya ya. Oke teman-teman, kita sambil menunggu Bapak Evangelis Philly Tuuk ya. Kita menunggu kehadiran beliau, dan juga kita akan fokus pada malam hari ini teman-teman. jika ada pertanyaan ya, tolong dalam konteks pembahasan kita pada malam hari ini ya, jadi jangan kemana-mana dulu ya. Sawah malam juga. Oke. Selamat bergabung ya teman-teman semuanya. Anak Kamase, kenapa Bu tidak kurban? Ya, nanti akan ada jawabannya ya. Anak Kamase, nanti akan Anda mendapatkan jawabannya secara alkitabiah. Mengapa saya tidak korban domba lagi? Oke, mengapa orang Kristen tidak korban lagi? Alfa Romeo Medan hadir. Halo, selamat malam Medan. Ya, selamat malam. Salam saudara-saudaraku ya semua yang ada di Medan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Yusra Palagai, selamat Hari Raya Idul Adha Bu. Oh, saya sudah tidak merayakan Hari Raya Idul Adha ya, Yusran. Oke, Linda, ya tidak apa-apa. Sebenarnya jangan takut ya. Baca Alkitab itu tidak usah takut ya. Anda membaca juga, Anda tidak perlu kasih tahu siapa-siapa ya, karena itu adalah urusan Anda dengan Tuhan, ya kan? Urusan Anda dengan Tuhan. Saya dulu sama seperti itu ya. Jadi saya membaca Alkitab, kitab saya yang lama dan yang baru itu saya compare ya. Saya banding-bandingkan teman-teman ya. Itu memakan waktu 22 tahun. Ya Linda ya, 22 tahun. Iwan, gue pegawai kok. Oh, Anda pegawai Starbucks kah? Kuatkan hatimu kalau engkau adalah pegawai Starbucks ya. Rafli Marets ya, Tuhanmu aja tidak diakui oleh bangsa Yahudi. Siapa bilang Tuhan saya tidak diakui oleh bangsa Yahudi? Rafli Marets. Semua rasul, 12 rasul itu adalah bangsa Yahudi. Ya. Semua murid mula-mula itulah bangsa Yahudi ya. Dan jemaat-jemaat yang berdiri
di jemaat mula-mula di zamannya para rasul itu semua orang-orang Yahudi. Ya, Rafil, Maretz ya. Jadi jangan salah Anda. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan Yesus tidak diakui oleh bangsa Yahudi, Anda salah. Ya. Oleh sebagian Yahudi, nah Anda baru benar ya. Tidak semua orang Yahudi menolak Kristus. Para rasul, para murid, bahkan di zamannya para rasul ribuan orang bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oke, Benzema Unirina Amak suruh pulang. Aduh, Tuhan Yesus, ketahuan bohong Anda ya. Ibunda saya sudah almarhum ya. Amak mana lagi? Benzema ketahuan bohong Anda ini ya. Kami Muslim korban hewan, kamu korban Tuhan. Kami tidak mengorbankan Tuhan, Tuhan yang berkorban untuk kami. Bedakan ya. Ya, selamat malam Pak Fili. Ternyata Bapak Fili Tuuk sudah hadir ya teman-teman. Saya akan segera menaikkan beliau dan kita akan mendengarkan pemaparan yang luar biasa ya dari Evangelis Fili Tuuk STH MTH. Selamat malam Pak Fili, maaf ya. Malam Ibu, iya. Tunggu bentar saya ada gangguan teknis barusan. Ya, selamat malam teman-teman ya. Sorry semuanya teman-teman. Ada sedikit gangguan teknis tadi sehingga membutuhkan waktu juga begitu ya. Ya, selamat malam Pak Fili. Apakah bisa tampak wajah? Ya, selamat malam. Oke, selamat malam Ibu. Selamat malam Ya, semua. teman-teman, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, inilah tamu yang kita tunggu-tunggu ya, Bapak Evangelis Fili Tuuk ya. Beliau akan memaparkan ya, mengajarkan kepada kita semua. Mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya dan saya sering ditanya gitu. Tadi saja ada yang bertanya, kok Ibu nggak korban domba lagi gitu, ya kan? Kok Ibu nggak Idul Adha gitu kan? Nah ini malam ini Bapak Fili akan memberikan jawabannya teman-teman, tentunya berdasarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab ya. Pak Fili, ya, Ibu. Apa kabar Pak? Sehat? Puji Tuhan, sehat-sehat. Bagaimana kabar? Ya, luar biasa ya. Ya, Pak Fili adalah gembala saya teman-teman. Masih muda sekali ya. Pak Fili bisa memperkenalkan diri dulu Pak Fili? Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih Bu Rina sudah undang malam hari ini dan sangat senang tentunya bisa berbagi bersama-sama dengan saudara seiman, pejuang-pejuang kebenaran yang ada. Dan saya yakin kita bukan hanya pejuang, kita juga adalah orang-orang yang rindu untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan ya lewat channel ini, lewat channel Ibu Rina Solihin, kita bisa mendapatkan banyak kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Oke. Walaupun tadi Bu Rina mungkin sudah sempat kenalan juga ya, tapi enggak apa-apa. Nama saya Fili Tuuk, jadi saya setiap hari melayani Tuhan. Saya pengajar juga dan mengembalakan satu gereja lokal di Kota Bandung, ya, Gereja Baptis. Dan selain itu saya mengajar di Sekolah Teologia, mengajar beberapa mata kuliah teologi, dan semoga dalam acara malam hari ini kita bisa berbagi bersama. Dan tentunya bukan hanya saya saja yang berbagi, saya mungkin bisa juga dari Bu Rina dan juga yang lain bisa sambil bertanya dan seterusnya. Oke, terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam perkenalan Ibu Rina. Ya, Pak Fili. Pak Fili kan juga aktif di media sosial ya Pak ya. Oke. Dalam penginjilan ya. Itu kalau tidak salah di Facebook dan di YouTube juga ada, di TikTok juga ada. Betul. Ya, itu nama akunnya apa Pak? Kalau yang di Facebook? Kalau yang di Facebook ya ketik nama saya aja, Fili Tuuk. Ya. Akun. Ya. Kemudian untuk Facebook juga sama dan TikTok juga sama, pakai nama yang sama semua. Oh iya, ya teman-teman ya, tolong di follow ya teman-teman ya, karena kita sesama pejuang kebenaran harus saling support ya kan, harus saling support ya, dan tolong di follow ya akun-akunnya Bapak Fili Tuuk agar tambah
banyak orang yang mendengar kebenaran ya. Thank you Gawatlan ya. Thank you. Salam Marudut. Salam ya. Ya, Ya, Pak Fili, ya tema Ibu. apa yang akan dibawakan pada malam hari ini, Pak? Oke, jadi malam hari ini kita mau bicara tema yang memang bertepatan juga dengan perayaan tetangga-tetangga kita ya, Iya. berkaitan dengan domba korban atau persembahan korban. Jadi malam hari ini kita akan bicara tentang kenapa orang Kristen tidak lagi mempersembahkan korban. Kemudian kenapa orang Yahudi sampai hari ini masih mempersembahkan korban dan seterusnya, termasuk beberapa agama yang lainnya. Mungkin ya itu akan kita bahas dan semoga pembahasan malam hari ini jadi berkat untuk kita semua. Thank you, Pak. Oke. Ya. Disilakan, Pak, untuk pemaparannya. Oh, oke, mau langsung. Jadi mau langsung ini. Ya, langsung, Pak. Jadi setelah pemaparan dari Pak Fili nanti kita akan ada ajang tanya jawab ya dari Ya, teman-teman. Oke, jadi kalau kita mau bicara tentang domba korban, persembahan korban, kenapa orang Yahudi masih mempersembahkan, kemudian orang Kristen tidak mempersembahkan lagi. Memang tentu ada beberapa hal ya yang mesti kita pahami. Minimal ada 3 pertanyaan yang mesti kita bahas bersama. Yang pertama, kapan persembahan itu dimulai? Kemudian tujuannya untuk apa? Maknanya apa? Kemudian yang terakhir adalah kenapa orang Kristen sekarang tidak lagi mempersembahkan domba korban. Seperti itu. Jadi memang ternyata banyak juga saya dapatkan teman-teman kita, saudara seiman yang memang ya pada prakteknya tidak mempersembahkan, tetapi belum banyak orang yang memahami kenapa tidak mempersembahkan lagi. Nah, Alasannya apa ya? iya, alasannya apa? Kenapa kita mesti tahu ini? Karena begini, karena kita orang Kristen itu dituntut untuk mempertanggungjawabkan iman. Sebelum saya mau bahas, kita lihat beberapa ayat Alkitab. Kalau kita buka di dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga, yang ke-15. 1 Petrus Pasal 3, Satu Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Ya, selamat malam semua yang baru bergabung. ya. 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Mungkin minta Ibu Rina baca. Oke, Pak. 1 Petrus pasal 3 ayat 15 ya. Ya, 15. pasal 3, 15. Ini perikopnya adalah menderita dengan sabar. Ya. Ya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ya. Ya, Sebagai Tuhan ya, Pak. Bukan Betul. sebagai yang lain ya. betul. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Oke. Jadi satu ayat ini ayat yang sangat penting tentang ternyata orang Kristen itu punya tanggung jawab untuk yaitu mempertanggungjawabkan iman kita. Jadi saya jadi Kristen itu saya harus tahu alasan kenapa saya jadi orang Kristen. Itu mungkin umumnya. Nah, kalau khususnya ya banyak hal. Misalnya, kenapa saya percaya Yesus Tuhan? Kenapa saya percaya Alkitab firman Tuhan? Dan termasuk kenapa saya percaya hari ini orang Kristen tidak perlu lagi mempersembahkan domba kepada Tuhan. Jadi kita mesti tahu alasan itu. Kenapa? Karena dalam rangka kita mempertanggungjawabkan iman kita. Jadi mungkin ini ayat pegangan kita. Artinya kita harus tahu banyak hal tentang Kristenan, tentang Alkitab. Karena apa? Karena kita dituntut untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Ya, kalau misalnya hari ini kita nggak tahu, orang tiba-tiba tanya, kok kalian nggak potong domba lagi? Padahal orang Yahudi potong domba dan seterusnya. Kan kita harus bisa jawab. Nah, inilah yang disebut sebagai pertanggungjawaban iman itu. Nah, dan malam hari ini, sekali lagi, kita mau bicara tentang domba korban dan seterusnya. Nah, saya mulai dengan kapan persembahan korban atau domba atau persembahan korban binatang ini dimulai. Kita harus cari tahu dulu asal-muasalnya. Kalau kita buka di dalam kitab Kejadian,
Mungkin orang selalu merujuk kepada Kejadian pasalnya yang keempat. Tetapi sebenarnya bukan Kejadian pasal 4 asal mula korban itu diajarkan kepada manusia. Tetapi itu pertama kali diajarkan di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga. Dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, kita tahu bahwa ini adalah cerita bagaimana akhirnya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa diperintahkan oleh Tuhan untuk supaya tidak memakan buah larangan Tuhan, tetapi ternyata mereka memakan buah larangan Tuhan di situ. Hawa yang pertama kali mengambil buah itu, kemudian akhirnya Adam, tetapi akhirnya apa? Mereka sama-sama berdosa. Dan Tuhan menuntut mereka untuk bertanggung jawab atas dosa yang ada. Tetapi begini, kalau kita perhatikan, ternyata efek dari dosa itu membuat Adam dan Hawa katanya menjadi malu, dan akhirnya mereka menutup ketelanjangan mereka dengan cara apa? Kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-11, Kejadian pasalnya yang ketiga. Saya baca apa? Atau ayat itu saja, ayatnya yang ke 15. Ayatnya yang bukan. Kita langsung lompat ke dalam ayatnya yang ke 10, 11 dan seterusnya. 10, 11 dan seterusnya. Ya, 10, 11 dan seterusnya. Saya baca, Pak. Silakan Ibu. Kejadian 3 ayat 10 ya dan seterusnya. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itulah aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, makanya aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, makanya aku makan. Oke, cukup, Bu. Ya, saling menyalahkan. Nah, mereka saling menyalahkan, dan kita lihat di situ bahwa ketelanjangan itu adalah simbol dari dosa. Jadi manusia ketika makan buah larangan Tuhan tentang buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, akhirnya mereka sadar bahwa mereka sudah melakukan suatu tindakan yang salah. Dan bahkan ketika mereka sadar bahwa mereka sedang telanjang, mereka mencoba menutupi ketelanjangan mereka itu dengan apa? Ayat 7, coba kita lihat. Ayatnya yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi ketika mereka tahu bahwa mereka sudah jatuh ke dalam dosa, mereka salah, kemudian dosa itu, ketelanjangan itu adalah tipologi dari dosa. Nah, manusia mencoba menutupi dosa atau ketelanjangan mereka itu dengan apa katanya? Dengan daun dari pohon ara dan membuat cawat. Nah, jadi sejak awal ternyata manusia berusaha menutupi kesalahan mereka dengan cara mereka sendiri, dan Tuhan tidak setuju untuk itu. Mereka sudah salah, mereka sudah berdosa, kemudian manusia mencoba menutupi keberdosaan mereka dengan cara mereka, cara yang Tuhan tidak izinkan. Oleh sebab itu Tuhan mengajarkan bahwa ada cara Tuhan untuk menutupi dosa itu. Caranya bagaimana? Kalau kita perhatikan di dalam coba kita lihat di dalam masih Kejadian pasalnya yang ke-3. Kejadian pasalnya yang ketiga, coba kita baca di dalam mulai dari ayatnya yang ke 20 dan 21. Ya, Kejadian 3 ayat 20 dan 21. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Terus. Ayat 1. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masuk Ibu Rina juga yang malam hari ini bersama-sama dengan kita melihat bagaimana cara Tuhan menyelesaikan dosa manusia. Yang awalnya manusia itu menutupi dosa dia, ketelanjangan dia dengan daun, membuat cawat dan seterusnya. Tetapi ternyata Tuhan punya cara untuk menyelesaikan itu, yaitu dengan cara apa katanya? Membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Dan orang selalu berpikir, jadi kalau kita mau pikir dengan logika akal sehat kita, bagaimana mungkin
bisa mengambil kulit dari binatang itu, kemudian binatang itu tidak dimatikan. Nah, Iya. jadi sebenarnya ini adalah gambaran dari penebusan nanti, bahwa seharusnya Adam dan Hawa ini seharusnya langsung dihukum hari itu. Tetapi Tuhan menggantikan penghukuman Adam dan Hawa saat itu dulu dengan apa? Dengan korban binatang. Dan pada saat itulah binatang korban atau pengorbanan binatang itu ada di dalam Alkitab. Jadi kalau kita mau bicara sejarah, jadi pertama kali kapan? Yaitu pada saat manusia jatuh ke dalam dosa. Itu ada korban binatang. Jadi untuk membuat pakaian dari kulit binatang, maka binatang itu harus dikorbankan. Binatang itu harus apa? Binatang itu harus dimatikan, harus ada pertumpahan darah di situ. Jadi ini sejarahnya. Oleh sebab itu kalau kita baca lanjut di dalam Kejadian pasalnya yang keempat, dalam cerita Kain dan Habel, nah, di sini Kain dan Habel kita tahu mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, Kain mempersembahkan hasil tanaman, sedangkan Habel mempersembahkan katanya apa? Domba atau binatang-binatang. Dan jadi artinya apa? Dari mana mereka belajar ini? Ya dari orang tua mereka, yaitu Adam dan Hawa. Siapa yang ngajarin Adam dan Hawa? Yaitu Tuhan itu sendiri. Jadi sejarah tentang domba korban atau pengorbanan binatang itu adalah dimulai oleh Tuhan itu sendiri, diajarkan kepada Adam dan Hawa, kemudian Adam dan Hawa ajarkan kepada anak-anaknya. Dan dalam hal ini yaitu Kain dan Habel. Jadi persembahan Kain itu tidak diterima oleh Tuhan. Bukan karena apa-apa, tetapi karena persembahan dia itu tidak melambangkan apa-apa. Tidak melambangkan pengorbanan juru selamat yang dijanjikan di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Nah, sedangkan persembahan Habel adalah persembahan yang berdasarkan iman dia. Iman dia apa? Dia percaya kepada janji Tuhan untuk kirim juru selamat nanti. Oleh sebab itu persembahan dia benar. Persembahan dia adalah binatang yang berdarah, karena itu nanti menggambarkan juru selamat yang dijanjikan. Coba kita buka dalam Ibrani pasal 11. Ibrani pasalnya yang ke-11. Ibrani pasal 11. Ya. Ayatnya yang keempat. Ayatnya yang keempat. Iya, Ibrani. Ya, Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Ya. Silakan. Iman Habel. Ya, ini perikopnya adalah saksi-saksi iman ya. Betul. Keempat, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Oke, jadi akhirnya penulis Perjanjian Baru yang diilhami oleh Roh Kudus bersaksi tentang prinsip yang sama, bahwa persembahan Habel itu diterima oleh Tuhan karena apa? Karena iman dia. Banyak orang berpikir bahwa wajar-wajar saja Kain mempersembahkan buah-buahan atau tanaman karena dia seorang petani, dan Habel seorang apa? Seorang penggembala domba. Sebenarnya bukan masalah mereka kerja apa hari itu. Yang menjadi masalah, yang kamu korbankan itu sesuai dengan ajaran Tuhan atau tidak, sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Dan tercatat di dalam Alkitab bahwa Habel mempersembahkan korban, katanya, yang lebih baik. Kalau dalam Alkitab bilang korban yang lebih baik daripada Kain. Bahkan kalau dalam King James, dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan bahwa katanya persembahan Habel itu jauh lebih excellent, jauh lebih sempurna. Itu bukan bicara kepada nilai jasmani korbannya, tetapi apa yang mereka korbankan sekali lagi adalah perwakilan dari iman mereka. Dan Habel adalah orang percaya. Oleh sebab itu dia mempersembahkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan seterusnya. Jadi, nah ini sejarah. Nah, oleh sebab itu dalam Perjanjian Lama, jadi artinya begini, Tuhan mengajarkan ini ketika manusia jatuh ke dalam dosa untuk menggambarkan proses penebusan yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, untuk menggambarkan itu. Dan Tuhan ajarkan kepada manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Kemudian Adam dan Hawa ajarkan kepada Kain dan Habel, dan itu akan diajarkan turun-temurun.
Oleh sebab itu kalau kita baca dalam Alkitab Perjanjian Lama, korban domba, korban binatang itu terus diajarkan turun-temurun. Dan di masa ini Tuhan menunjuk ayah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, dan keluarga adalah wadah untuk menjaga kebenaran yang ada. Waktu itu kan belum ada agama. Iya. Belum ada agama waktu itu. Agama Yahudi itu nanti ada pada waktu apa? Ketika bangsa Israel sampai di Gunung Sinai. Iya, jadi masa itu belum ada agama-agama. Jadi Tuhan masih mempercayakan apa? Keluarga sebagai wadah yang paling sederhana untuk menjaga kebenaran, dan di situ ada seorang ayah sebagai imam yang bertanggung jawab untuk mengajarkan ibadah-ibadah ini kepada anak-anak mereka. Dan di masa ini kita sebut sebagai ibadah simbolik. Kenapa ibadah simbolik? Karena semua yang mereka lakukan, termasuk ibadah domba korban, mempersembahkan korban, itu adalah menggambarkan juru selamat yang dijanjikan, yaitu Yesus Kristus. Jadi nanti itu menggambarkan Yesus Kristus yang nantinya akan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Oleh sebab itu berjalannya waktu, kalau kita baca terus dalam kitab Perjanjian Lama, tidak hanya berhenti sampai di situ. Kita baca terus, ternyata masih ingat peristiwa Abraham? Ya, Abraham. Ini peristiwa yang luar biasa untuk mempertaruhkan siapa anak perjanjian di sini. Ya, ketika Ishak dibawa, ya, dikorbankan. Ketika Abraham bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Oh maaf, sebelum Abraham ada Nuh. Ada Nuh ketika Tuhan menghancurkan dunia dengan air bah. Kemudian hanya 8 orang yang selamat. Nuh, istrinya, kemudian 3 orang anaknya, dan 3 orang istri dari anak-anaknya. Kemudian akhirnya setelah hampir 1 tahun air bah itu baru surut. Dan Tuhan menyelesaikan air bah itu, dan ketika Nuh turun dari bahtera, hal yang pertama kali Nuh lakukan adalah apa? Mempersembahkan domba, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kenapa? Karena korban domba korban ini sekali lagi adalah refleksi iman dari orang-orang yang percaya pada waktu itu, termasuk Nuh. Kalau kita baca di dalam Kejadian, coba kita buka di dalam Kejadian pasalnya yang ke-8. Kejadian pasalnya yang ke-8. Iya. Ayat Kejadian 8 ayat 20 dan 21. Kejadian 8 ayat 20 dan ayatnya yang ke-21. Ya. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Nah, ini yang disebut sebagai Covenant of Noah atau perjanjian Nuh. Dalam perjanjian Nuh dimulai dengan apa? Dimulai dengan refleksi iman Nuh, bahwa dia percaya bahwa nanti ada juru selamat yang akan datang menebus dosa dia. Caranya, buktinya apa? Dia mempersembahkan domba korban kepada Tuhan. Dia mempersembahkan binatang korban kepada Tuhan. Nanti secara spesifik ini akan diatur dalam hukum Taurat. Kalau orang yang punya uang bisa domba, kalau nggak punya uang bisa kasih burung, dan seterusnya. Tetapi Nuh melakukan apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulu, yaitu mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan ini adalah iman mereka kepada juru selamat yang dijanjikan. Kemudian setelah Nuh, sekali lagi tadi ada Abraham. Ketika dia bergumul bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan janjikan bahwa dari dia akan ada keturunan dalam perjanjian. Kemudian dia menunggu itu, akhirnya lahirlah siapa? Ishak. Dan ketika Ishak lahir, Tuhan tantang iman seorang Abraham. Apakah dia beriman kepada juru selamat atau tidak? Tantangannya adalah apa? Mau nggak kamu persembahkan anakmu itu? Anakmu yang tunggal itu. Anakmu yang tunggal, saya bilang. Anakmu yang tunggal itu. Dan Abraham buktikan imannya. Siap. Dia ngomong sama Ishak, "Ayo kita akan pergi ke Bukit Moria, kita akan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan." Ketika Ishak bertanya kepada Abraham, kita mau jauh-jauh datang ke sini mempersembahkan domba kepada Tuhan, mana dombanya? Apa jawaban Abraham? Tuhan yang akan menyediakannya. Tuhan yang akan menyediakan. Nah, sampai di Bukit Moria,
Akhirnya ketika Abraham hampir mempersembahkan Ishak, Tuhan benar-benar menyediakan persembahan yang layak yang sudah disediakan oleh Tuhan. Dan ini sekali lagi menggambarkan apa? Menggambarkan penebusan Tuhan Yesus Kristus. Harusnya siapa yang dipersembahkan? Harusnya Ishak. Tetapi digantikan oleh domba. Oleh domba. Digantikan oleh domba itu. Dan inilah gambaran tentang penebusan. Kemudian maju sedikit. Oh, kita langsung saja kepada bangsa Israel ketika mereka mau keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. 9 tulah Tuhan tegur Firaun. Firaun tidak kapok-kapok, dan akhirnya Tuhan mengumumkan tulah yang terakhir. Apakah tulah yang terakhir? Anak sulung mati. Anak sulung mati. Dan Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel yang anak sulungnya, yang rumahnya tidak akan dilewati oleh malaikat maut, supaya mereka tetap hidup, mereka harus apa? Mempersiapkan domba yang tidak bercacat celah. Kemudian ambil darahnya. Kalau kita baca, coba buka Keluaran pasal 12 ayatnya yang ke-7. Keluaran pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-7. Ayat yang ke-7. Iya. Ya. Mungkin dari ayat 5 kali Pak Fili ya? Boleh. Dari ayat yang 5 bisa. Ya. Ayat 5 sampai 7 boleh. Keluaran 11 ayat 5 sampai 7. 12. 12 ya. 12 ayat 5 sampai 7. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu. Ya, kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Baik, terima kasih Ibu Rina. Jadi ini perintah Tuhan. Jadi dalam penghabisan orang-orang Mesir, dalam tulah yang ke-10, Tuhan mengecualikan orang Israel. Tapi ada syaratnya. Supaya mereka tidak mati, syaratnya mereka harus ambil apa katanya? Domba jantan, tidak bercela, berumur setahun. Ya. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Jadi boleh domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai pada hari yang ke-14. Nanti tanggal 14 bulan Nisan, domba itu disembeli dan darahnya katanya dibubuhkan di kedua tiang kiri dan kanan dan di bagian atas. Ini gambaran apa? Kalau Anda lihat yang rumah Anda kiri kanan atas itu adalah simbol dari salib. Itu adalah simbol dari salib. Jadi inilah gambaran bagaimana nanti anak domba Allah akan mati di atas kayu salib untuk menggantikan manusia dihukum. Jadi orang Israel tidak kena tulah. Kenapa? Karena mereka melakukan itu. Jadi orang-orang Yahudi akan melakukan itu terus-menerus karena ini adalah perintah dari Tuhan dan ini adalah gambaran dari iman mereka di masa perjanjian lama. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, ada banyak hal yang berubah yang mesti kita ketahui. Dan itu Tuhan kasih tahu kepada Yohanes Pembaptis terlebih dahulu. Coba kita buka di dalam Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1. Ayat 29. Ya. Yohanes pasal 1 ayat 29. Iya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Oke, jadi ketika Yohanes pertama kali bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bicara satu kalimat yang sangat sederhana, sambil menunjuk kepada Yesus Kristus. Katanya, ingat, audiensnya siapa hari itu? Orang Yahudi. Audiensnya orang Yahudi. Yohanes bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi, kedatangan Yesus Kristus adalah penggenapan dari domba-domba yang disembeli atau dikorbankan di dalam perjanjian lama. Dan Yesus Kristus itu adalah domba Allah. Dia akan mati di atas kayu salib untuk apa? Mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya untuk apa? Untuk
dosa-dosa manusia, menggantikan kita dihukum. Nah, dan inilah titik yang sangat penting antara bagaimana orang Yahudi melihat domba korban dengan orang Kristen melihat domba korban. Ya. Jadi sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa kita tidak perlu lagi mempersembahkan domba korban kepada Tuhan? Karena domba yang dijanjikan, domba Allah itu sudah datang. Kita hidup di masa di mana domba yang dijanjikan, domba Allah itu sudah menyelesaikan tugasnya di atas kayu salib. Gitu. Kalau orang perjanjian lama, mereka hidup dalam janji bahwa nanti anak domba Allah itu akan datang. Oleh sebab itu, karena belum datang, mereka melakukan persembahan domba korban. Mereka melakukan persembahan domba korban. Ingat, domba itu tidak menyelamatkan orang Yahudi, tidak. Yang menyelamatkan mereka adalah iman mereka kepada janji Tuhan untuk kirim juru selamat di depan. Itu. Kalau domba itu tidak bisa menyelamatkan manusia. Domba itu hanyalah lambang dan esensinya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Nah, coba kita perhatikan Ibrani pasalnya yang ke-10. Kita nggak apa-apa buka banyak ayat Alkitab ya. Ya, harus Pak. Harus ada dasarnya. Jadi tidak dikira nanti asumsi. Ibrani pasalnya yang ke-10. 10 ayat 1 dan 2. 1 dan 2. Oke. Perikopnya adalah persembahan yang sempurna. Ya. Ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ya. Oke, katanya hukum Taurat itu hanya bayangan. Di dalamnya ada ibadah simbolik yang juga di dalamnya ada tentang persembahan domba korban. Katanya kalau kita baca di situ, karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan. Jadi domba yang dipersembahkan itu tidak bisa menyempurnakan orang. Yang bisa menyelamatkan seorang adalah iman mereka. Tetapi mempersembahkan domba adalah refleksi dari iman mereka. Jadi orang-orang perjanjian lama, dulu kalau kamu benar-benar percaya kepada janji Tuhan untuk kirim juru selamat yaitu Yesus Kristus, salah satu buktinya kalau kita harus mempersembahkan domba di hadapan Tuhan. Nah, kita hidup di masa di mana Tuhan Yesus sudah mati di atas salib. Jadi Yesus Kristus inilah penggenapan domba korban itu. Ya. Sebab itu Yohanes bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, kita tidak perlu lagi mempersembahkan domba korban. Karena Yesus Kristus sudah datang untuk kita. Sudah menyelesaikan itu. Dialah penggenapan dari ibadah-ibadah simbolik itu, termasuk domba korban yang dipersembahkan dan seterusnya. Gitu. Nah, kita orang yang hidup setelah penyaliban Tuhan Yesus Kristus, bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita bertobat dan percaya kepada Juru Selamat yang sudah datang. Domba yang sudah dikorbankan itu, hakikat dari domba yang dijanjikan itu. Kita hanya bertobat dan percaya saja. Nah, orang Kristen tidak lagi mempersembahkan domba, tetapi kita akan mengingat salib Yesus Kristus itu dengan cara apa? Ada dua hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Baptisan, yang kedua dengan perjamuan Tuhan. Kita memberi diri dibaptis, kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita. Dan ketika kita melaksanakan perjamuan Tuhan, 1 Korintus pasal 11 ajarkan bahwa setiap kali engkau melakukan itu akan menjadi peringatan akan aku. Jadi inilah perbedaan antara kekristenan. Kenapa orang Kristen itu tidak lagi mempersembahkan domba korban? Ya karena domba Allah sudah
menebus dosa, sudah datang untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi kita tidak lagi melakukan ibadah simboliknya lagi. Orang simbolnya udah ada kok. Penggenapan dari simbol itu sudah ada. Kita tidak perlu lagi melakukan ibadah simbolik itu. Itu. Jadi orang Kristen punya iman yang benar, yaitu percaya kepada juru selamat yang sudah dijanjikan, anak domba Allah yang sudah mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. Jadi kita tidak perlu lagi mempersembahkan domba korban kepada Tuhan. Jadi Amin. kalau ada orang yang mempersembahkan domba atau binatang hari ini, berarti mereka masih menantikan kedatangan dari peristiwa penyalipan itu. Padahal sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Gitu. Kan yang menjadi masalah bahwa orang Yahudi kan tidak menerima Yesus sebagai Mesias hari ini. Bagi mereka, Yesus itu bukan Mesias yang dijanjikan. Oleh sebab itu mereka akan terus melakukan pengorbanan domba sampai hari ini. Gitu dia. Jadi orang-orang yang melakukan pengorbanan domba sampai pada hari ini berarti mereka sedang menanti-nantikan Mesias. Padahal sudah datang 2000 tahun yang lalu. Jadi imannya mundur satu langkah. Gitu. Mundur satu langkah. Begitu. Oke, mungkin ya. Ada apa sampai di sini dulu atau gimana? Ya, terima kasih Pak Fili ya. Itu pemaparan dari Pak Fili Tuuk ya, jelas sekali dan sangat clear ya, dengan disertai dasar. Sedikit lagi, Bu. Ya, Pak. Dalam paket ibadah simbolik ini bukan hanya domba korban. Tentang makanan haram dan tidak haram, itu juga sudah digenapi oleh Tuhan Yesus, itu sudah selesai. Kemudian tentang hari Sabat juga sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi itu adalah ibadah simbolik. Nah, sekarang kita bukan ibadah simbolik lagi. Sekarang kita adalah ibadah hakikat. Ibadah hakikat, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Oke, mungkin itu, Bu. Ya, terima kasih ya Pak Fili, sangat clear sekali ya jawaban ya, bagaimana, kenapa gitu ya, kita orang Kristen tidak perlu lagi melakukan korban domba. Tadi saya lihat ada saudara Bow ya. Jadi dia belum mendengar sampai tuntas, langsung menyimpulkan, tuh kan, itu kan ajaran Tuhan. Ya, kenapa tidak melakukan korban domba orang Kristen? Gitu. Itu karena dia belum mendengarkan penjelasan Bapak Fili Tuuk sampai tuntas ya. Jadi jangan cepat menyimpulkan ya, saudara Bow. Ya, itu korban domba tadi dijelaskan itu adalah ibadah ritualistik jasmaniah, ya, yang diperintahkan oleh Tuhan di Perjanjian Lama. Ya, untuk apa? Yaitu untuk mengimani ya juru selamat yang dijanjikan, yaitu juru selamat yang akan datang. Nah, domba itu adalah simbol dari sang juru selamat tersebut. Mengapa harus dikorbankan? Yaitu adalah nubuatan juga ya, karena akan seperti itulah nanti juru selamat itu akan berkorban di kayu salib, tetapi satu kali untuk selama-lamanya. Benar ya Pak Fili ya? Sementara korban domba itu harus dilakukan setiap tahun ya. Ada nggak yang setiap melakukan dosa lalu korban domba, Pak? Di Perjanjian Lama atau sekali setahun saja? Jadi dalam dosa korban domba untuk menghapus dosa itu. Jadi ada perbedaan aturan. Ya. Di masa ayah sebagai tiang penopang dasar karena bapak teriak itu tidak diatur berapa tahun sekali. Jadi itu adalah satu refleksi yang pokoknya kapan saja bisa dia lakukan. Tetapi di dalam hukum Taurat ketika bangsa Israel disahkan oleh Tuhan menjadi bangsa tiang penopang dasar kebenaran, akhirnya itu diatur lebih detail. Ada persembahan untuk tahunan, ada persembahan domba korban untuk hari-hari raya tertentu dan seterusnya. Jadi seperti itu. Dan ada satu persembahan yang paling penting sebenarnya yang dilakukan oleh bangsa Israel, itu yang dipersembahkan oleh imam besar. Itu satu tahun satu kali. Yang dipersembahkan oleh imam besar itu 1 tahun 1 kali. Jadi imam besar melakukan tugasnya itu sebagai perantara antara Allah dengan manusia, yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk membawa persembahan korban kepada Tuhan. Jadi dalam hukum Taurat memang sudah ada beberapa aturan-aturan lainnya. Ya, Pak Fili, mungkin saya mewakili teman-teman yang ada di sini, ya. Karena sekarang ada juga saudara kita yang melakukan korban domba, ya. Hari ini tepatnya kan. Tapi sepertinya mereka memaknainya tidak seperti yang dijelaskan tadi oleh firman Tuhan di Alkitab, ya. Bahwa korban domba itu adalah
satu ritual yang dilakukan untuk penebusan atau penghapusan dosa, Ya. begitu kan? Nah, ada nggak ayatnya Pak yang apa benar-benar jelas mengatakan di Alkitab bahwa itu adalah tujuannya untuk menghapus dosa, menyelesaikan dosa? Tidak ada. Jadi gini, Hmm. kalau ada teman-teman kita yang hari ini masih mempersembahkan domba korban, kemudian prinsipnya untuk menghapus dosa, Ya. tapi dia percaya nabi dalam perjanjian lama, ya kan itu aneh. Padahal nabi-nabi dalam perjanjian lama tidak mengajarkan pengorbanan itu dalam prinsip yang tadi dibilang itu untuk menghapus dosa, nggak ada. Gitu. Hmm. Jadi persembahan domba korban bukan untuk menghapus dosa, jadi tetapi untuk menggambarkan keselamatan yang akan kita terima nanti. Menggambarkan. Menghapus dosa. Jadi oleh sebab itu yang bisa mempersembahkan siapa? Orang percaya. Jadi orang yang dosanya dihitung tertebus oleh Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus belum datang, tapi kan mereka sudah beriman kepada janji Tuhan untuk kirim juru selamat. Jadi Ya yang kan? menyelesaikan dosa mereka sebenarnya bukan domba itu, tetapi iman mereka. Oh, Iman bukan. mereka. Kalau baca lagi tadi kan Ibrani jelas ya. Coba Ibrani 10 tadi, coba baca lagi. Ya. Ibrani 10 tadi. Ya, Ibrani 10. Ayat 1 tapi di kalimat yang terakhir. Mulai dari kata karena itu. Oh ya, tunggu Pak. Ya. Ya. Ayat Ibrani 10 ya. ayat 1 tapi di kalimat yang terakhir mulai dari kata karena itu. Oh ya. Dan karena kehendaknya lah itu Pak. Ibrani 10 Bu. Ibrani Karena itu ayat 1 Bu, ayat 1. Ayat 1 ya. Ya, tapi di kalimat yang kedua. Yang kedua ya. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Katanya apa? Tidak mungkin menyempurnakan. Jadi tidak bisa menghapus dosa. Melainkan apa? Ayat 2 coba baca lanjut ayat 2. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Terus. Ayat 3 sampai ayat 4. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Tidak mungkin. Ya. Jadi Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa mempersembahkan domba untuk menghapus dosa. Nggak bisa. Yang menghapus dosa itu adalah esensi dari domba itu. Ya siapa? Yesus Kristus. Gitu. Yesus Kristus. Coba baca Ibrani pasal 9 Ya. ayat 28. Ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Oke. Jadi kalau ada orang masih berharap mempersembahkan domba sekarang, Ya. supaya ada pertanggungan keselamatan untuk ke depan, itu nggak mungkin. Karena katanya kalau dia datang lagi, kalau kita baca dalam ayat 28 tadi, sesudah itu ia akan menyatakan sekali lagi tanpa menanggung dosa. Ya. Jadi satu kali aja. Satu kali untuk selamanya. Ya. Kemudian Ibrani 10 ayat 12 sampai 14. Ya, Ibrani 10 ayat 12 sampai 14. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi sebab oleh satu korban saja. Siapa satu korban itu yang bisa menyempurnakan untuk selama? Cuma Yesus Kristus. Ya. Jadi domba itu nggak bisa. Betul. Gitu.
betul Pak. Sekarang kita baca komentar ya Pak ya. Ya, silakan Bu. Komentar dari ya. Saya mau perpanjang dulu sebentar. Ya, oke. Ini ada dari saudara Bow. Dari tadi banyak sekali komentar ya dari saudara Bow ini. Ya, Islam juga mengajarkan berkurban itu sebagai meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Ya, itu beda ya. Beda ya Pak ya. Beda, Bisa beda. dijelaskan Pak bedanya? Iya. Jadi ya saya sudah jelaskan tadi sebenarnya, bukan. Jadi prinsip berkurban itu kalau kita oke lah, kita nggak usah bicara dulu Yesus, kita bicara dulu nabi-nabi perjanjian lama yang mungkin sama-sama kita kenal. Ya. Sekali lagi, kenapa mereka melakukan persembahan domba korban? Apakah cuma untuk meningkatkan iman dan seterusnya? Oh enggak. Ada yang mereka ingat dari persembahan domba korban itu. Ya. Yaitu apa? Pesan keselamatan. Di dalamnya ada pesan penebusan, di dalamnya ada apa? Ada pesan penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu mereka mau melakukan itu. Gitu. Ya, jadi di situ ya bedanya ya saudara Bow. Dia mengatakan bahwa sama dong. Tadi kan pendeta korban itu karena iman. Betul, karena iman, tetapi imannya berbeda. Apa dulu yang diimani? Ya kan? Kalau orang perjanjian lama mengimani bahwa pengorbanan domba itu adalah beriman kepada juru selamat yang akan datang, yaitu Yesus Kristus ya. Dan domba itu adalah tipologi ya Pak ya, bisa dikatakan tipologi dari Yesus Kristus. Begitu ya. Jadi imannya yang beda ya, Saudara Bow. Semoga paham. Oke. Ya. Ini kayaknya ada yang salah paham ini. Korban hewan hanya untuk dimakan oleh manusia, bukan untuk keselamatan. Ya, memang bukan untuk keselamatan, tetapi gambaran dari keselamatan. Ya, gambaran dari keselamatan. Artinya orang perjanjian lama kalau dia melakukan korban domba, tapi dia beriman kepada juru selamat yang akan datang, disitulah dia diselamatkan. Benar ya Pak Asidi ya? Jadi artinya sih, kalaupun dia mempersembahkan korban, tetapi tidak beriman kepada juru selamat yang dijanjikan, itu pun ada efek apa? Nggak ada apa. Ya, betul. Kambing juga tidak bisa menghapus dosa dunia, betul. Iya, betul. Ya, jadi poinnya adalah imannya ini, imannya kepada juru selamat yang sudah dijanjikan itu, yaitu Yesus Kristus. Itu poinnya. Disitulah keselamatannya. Benar ya Pak Fili? Ya, betul. Nah, jadi kan Tuhan Yesus mengatakan demikian Pak Fili. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya kan? Artinya orang perjanjian lama itu juga beriman kepada Yesus Kristus ini, tetapi yang akan datang. Iya. Benar ya Pak? Betul. Nah, bagaimana penjelasannya Pak? Karena teman-teman kita di sini agak kurang paham dengan itu. Apa hubungannya dengan Yesus Kristus begitu? Dengan pernyataannya tadi itu. Klaim Tuhan Yesus bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup, itu kan pertaruhannya besar. Ya. Gitu. Artinya kalau ternyata ada orang bisa diselamatkan dengan cara lain, nah berarti Yesus bohong begitu. Nah, orang-orang perjanjian lama, apakah dia selamat lewat Yesus Kristus? Oh, selamat lewat Yesus Kristus. Caranya bagaimana? Caranya adalah mereka bertobat dan percaya kepada juru selamat yang dijanjikan. Nah, dan itu hanya digenapi oleh siapa? Yesus Kristus itu sendiri. Nah, dan bukti iman mereka ya salah satunya adalah apa? Mempersembahkan domba korban itu yang kita bilang tadi. Jadi salib itu adalah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan dosa dan sekaligus untuk mendapatkan keselamatan. Tidak ada cara lain. Gitu. Nah, mau dia Adam, mau dia Abraham, mau dia siapapun di dalam perjanjian lama, mereka harus
kalau mau selamat masuk surga ya harus lewat Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Gitu. Caranya beriman kepada juru selamat yang dijanjikan, ya, yang akan datang. Ya, karena ini sering sekali dipertanyakan ya, bagaimana caranya orang sebelum Yesus lahir itu diselamatkan bagaimana gitu ya, kan belum kenal Yesus, belum ada Yesus katanya begitu ya. Nah, itu yang Pak yang harus dibuat clear di sini bahwa dari manusia pertama Adam dan Hawa itu sampai nanti manusia terakhir di perjanjian baru itu diselamatkan hanya oleh iman kepada Yesus Kristus. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Begitu teman-teman ya.